Halo, salam sejahtera buat semuanya kembali dalam channel Wartawan Injil. Sahabat-sahabat, teman-teman semua dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang santai. Ya. Jadi begini kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Beberapa hari yang lalu saya posting video di channel YouTube menanggapi Ezra Alfred Soru ya. Membongkar kesesatan pendeta Ezra Alfred Soru. Yang belum nonton silahkan bisa ditonton beberapa hari yang lalu itu video itu. Nah kemudian kemarin channel YouTube video yang membongkar kesesatan pendeta Ezra Alfred Soru itu saya share di sosial media saya Facebook. Nah ketika saya share di Facebook, kemudian ada berbagai macam komentar. Salah satunya ada yang mengatakan bahwa itu hanya pansos ya, karena kepengen terkenal. Ezra Alfred Soru kan orangnya pendeta terkenal. Maka orang ini hanya ingin pansos menanggapi Ezra Alfred Soru begitu. Sahabat-sahabatku, sebenarnya sih tuduhan orang apapun tentang saya itu bebas ya. Sebagaimana di dalam Yesaya 2 ayat 22 dan Yeremia 17 ayat 5, kita semua selalu diingatkan. Jangan berharap kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi artinya kita dalam kehidupan sehari-hari tidak perlu terlalu terpengaruh oleh komentar-komentar manusia tentang diri kita. Jangan mengandalkan manusia. Yesaya 2 ayat 22. Jadi apapun komentar orang, pendapat orang tentang kita, kita jangan terlalu dianggap itu gawat atau serius, atau itu berpengaruh terhadap diri kita, sahabat-sahabat. Karena Alkitab mengingatkan kita, jangan berharap kepada manusia. Nah, tetapi menarik ini tuduhan bahwa saya katanya pansos menyebut nama Ezra Alfred Soru biar terkenal. Sahabat-sahabatku, terus terang ya, saya sudah bukan orang yang ingin terkenal di dunia ini. Karena dunia ini, kata Yesus, penguasa dunia ini adalah setan, iblis. Jadi buat saya pribadi nggak ada gunanya dan untungnya terkenal di dunia ini. Alkitab memberitahu kita berbahagialah bukan karena perkara-perkara dunia ini, tapi berbahagialah sebab namamu terdaftar di sorga. Nah, jadi saya ini bukan dikenal di dunia sebenarnya, tapi saya sudah terkenal di sorga. Terkenal sebagai apa? Sebagai penjahat bejat, ya, orang busuk, bajingan tengik, yang mendapat kasih karunia dari Allah, yaitu Bapa Surgawi. Seluruh surga sudah tahu bahwa saya ini penjahat busuk, bajingan tengik, yang mendapat kasih karunia sehingga diselamatkan dan ditolong. Dan kemudian dijadikan pewarta Injil, pengabar Injil atau wartawan Injil. Ya. Itu yang pertama, sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua, terkait dengan urusan dengan Ezra Alfred Soru. Sebenarnya kalau teman-teman nonton video aslinya, yang itu berdurasi sekitar 28 menit ya, videonya Ezra yang saya tanggapi itu. Meskipun Ezra di situ sedang menanggapi Benny Irawan, tapi Ezra Alfred Soru di awal-awal videonya juga menyebut nama saya. Sempat menyebut nama saya. Itu. Dan yang penting perlu diketahui adalah sesungguhnya urusan saya dengan Ezra Alfred Soru itu bukan baru-baru saja. Jadi ceritanya begini, ini ceritanya ya, ini kisah. Jadi sahabat-sahabatku, saya dulu pernah menulis buku. Judulnya Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Ini penampakannya.
Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Saya tulis ini cetakan pertamanya tahun 2004 kalau nggak salah. Ya, cetakan pertama 2004. Ini cetakan yang ketiga. Ini cetakan yang ketiga. Cetakan-cetakan berikutnya seperti ini. Ya, ini buku ini sudah dicetak sekitar 15 kali kalau nggak salah. Nih. Cetakan yang pertama 2005. Bisa dilihat ya. Cetakan pertama 2005 dan seterusnya. Ini cetakan yang ke-11 tahun 2008. Sampai 2012 masih dicetak, terakhir cetakan ke-14. Nah, ketika saya menerbitkan buku ini, kemudian buku ini mendapat tanggapan dari banyak orang. Nah, salah satunya yang menanggapi adalah Pendeta Ezra Alfred Soru. Tahun 2006 dia membuat tulisan di koran Jawa Post Group Timor Express. Jadi koran Jawa Post Group di NTT, Kupang. Nah, dia menanggapi buku ini dan di dalam tanggapannya itu Ezra menyebut Frans Donal, ini penulisnya Frans Donal ya, saya ya. Menyebut Frans Donal sebagai ular beludak, serigala berbulu domba, dan sebagainya. Nah, kemudian karena Ezra menulis di koran, maka pimpinan koran itu, pimpinan redaksinya namanya Pak Yusak Riwurohi ya. Jadi pimpinan redaksinya Jawa Post Group di NTT Kupang pada saat itu tahun 2006 adalah Yusak Riwurohi. Pak Yusak menghubungi saya, mengharapkan saya menanggapi tulisannya Ezra Alfred Soru yang terbit di koran itu. Jadi Ezra tuh nulisnya bukan sekali dua kali, ada lebih dari 15 kali. Di koran ukuran besar itu, di kolom opini itu satu halaman full itu dia membahas tentang tulisan-tulisan saya. Nah, singkat cerita saya sempat balas beberapa kali. Tulisan saya masuk di koran Timor Express, Jawa Post Group di NTT. Tapi rupanya Ezra Alfred Soru masih kebakaran jenggot. Tidak puas. Sehingga dia menghubungi saya dan menantang saya untuk debat terbuka di Kupang NTT. Itu tahun 2006. Dia nelpon saya, dia bilang, ayo datang kita debat terbuka. Dia bilang, nanti biayanya semua akan ditanggung. Biaya hotel, biaya pulang pergi, pesawat terbang ditanggung. Kalau mau debat di Kupang. Begitu katanya. Wah, karena pada saat itu saya sedang bersemangat ya. Pada saat itu teman-teman perlu diketahui, saya belum pandai berbicara seperti sekarang. Tapi saya sudah fasih dalam menulis. Jadi saya seorang penulis buku pada saat itu. Meskipun saya tidak fasih berbicara, tapi saya merasa wah ini menarik buat saya. Saya semangat karena saya ingin mengabarkan kebenaran pada saat itu. Saya ingin berangkat ke Kupang. Nah, menariknya sahabat-sahabatku. Di waktu-waktu itu, tiba-tiba ada seseorang dari Kupang menghubungi saya. Dia adalah pamannya Ezra Alfred Soru. Jadi omnya Ezra Alfred Soru menghubungi saya. Namanya Bapak Hatsarmawit Neti. Usianya sudah sepuh pada saat itu sekitar 60 tahun. Saya nggak tahu apakah saat ini beliau masih hidup, masih ada di Kupang. Saya belum tahu ya. Tapi pada saat itu usianya sudah sekitar 60 tahun. Bapak Hatsarmawit Neti. Dia adalah seorang guru bahasa Inggris, juga penulis ahli bahasa Indonesia. Dia nulis beberapa buku juga. Beberapa judul bukunya pernah masuk di Gramedia dulu. Omnya Ezra Alfred Soru yang bernama Hatsarmawit Neti ini menghubungi saya. Dan dia bilang begini ke saya. Pak Frans Donal, jangan datang ke Kupang. Jangan ladeni tantangan debatnya Ezra. Sangat berbahaya. Loh, kenapa saya pikir? Berbahaya kenapa?
Wong kita mau bicara kebenaran Alkitab kok berbahaya. Nah, Pak Neti bilang, jangan. Saran saya jangan. Maaf, dia bilang. Kita tidak mendahului, tapi ada kemungkinan nanti Anda bisa dibunuh kalau datang ke Kupang. Loh, siapa yang bunuh? Saya bilang. Ya, kita tidak tahu ya. Tapi orang-orang Kupang yang tidak mengerti kebenaran bisa-bisa marah dan membunuh Anda. Kemudian saya sebenarnya masih kepingin datang pada saat itu. Tetapi ketika itu saya tinggal di Semarang. Di waktu yang hampir bersamaan, beberapa hari kemudian, saya cerita kepada teman-teman di Semarang bahwa saya ingin debat terbuka di Kupang, NTT dengan Ezra Alfred Soru. Salah satu sahabat saya pada saat itu, yaitu beliau adalah Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia pada saat itu. Namanya Bapak Cahyadi Nugroho. Dia juga adalah sahabat atau sekretaris jenderalnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Jadi beliau adalah sahabatnya Gus Dur. Pada saat itu juga memberi saya nasihat yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Pak Neti tadi. Jika Pak Neti bilang, Pak Frans Donald jangan datang ke Kupang, nanti bisa dibunuh orang. Pak Cahyadi Nugroho juga memberikan sebuah saran yang mirip dengan berkata, jangan. Berbahaya demi keselamatanmu, jangan datang ke Kupang. Nah, singkatnya akhirnya saya mengetahui sahabat-sahabatku. Jadi begini. Ezra Alfred Soru adalah seorang pendeta yang sangat gencar mengajarkan Trinitas. Dan spiritnya, ya, jadi spirit dari ajaran yang disampaikan oleh Ezra Alfred Soru itu adalah ajaran gereja reform. Nah, perlu teman-teman semua ketahui bahwa gereja reform itu adalah gereja yang mengagumi atau menokohkan seorang tokoh gereja reform yang bernama John Calvin. Maka gereja-gereja reform juga disebut gereja-gereja Calvinis. Ya. Jadi alirannya kalau dalam kekristenan itu kan ada istilah aliran ini, aliran itu. Biasa dikenal sebagai aliran Calvinis. Nah, Ezra Alfred Soru termasuk aliran Calvinis atau pengikut John Calvin. Nah, John Calvin ini ternyata adalah seorang pembunuh, penjahat. Ya, jadi dia memang ngaku sebagai seorang tokoh gereja, tapi dia adalah tokoh gereja yang membunuh seorang penolak Trinitas. Jadi tahun 1553 pernah ada seorang yang menolak Trinitas yang namanya Michael Servetus ya. Jadi Michael Servetus dibunuh atas otoritas John Calvin dengan cara dibakar hidup-hidup. Gara-gara Michael Servetus sangat tegas menolak Trinitas. Ya, jadi singkatnya adalah John Calvin dikuasai oleh spirit roh pembunuh. Nah, artinya sahabat-sahabatku, jika hari ini masih ada gereja-gereja yang mengaku pengikut Calvinis, bisa jadi ya, kita tidak menuduh ya, tapi bisa jadi spiritnya, kuasanya sama dengan yang menguasai John Calvin pada saat itu. Sehingga mereka tidak segan-segan membunuh orang yang menolak Trinitas. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sangat berbahaya. Kita di dalam Efesus 2 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 12 kita diingatkan bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Jadi kalau suatu saat mungkin ada orang yang ingin membunuh saya karena saya menolak Trinitas. Seperti John Calvin membunuh Michael Servetus karena Michael Servetus menolak Trinitas. Sesungguhnya musuh kita bukan orang itu. Tetapi spirit, kuasa roh jahat yang bisa menguasai orang-orang itu. Nah, sehingga memang berbahaya. Tokoh-tokoh pengajar Trinitas ini makanya kan galak-galak ya. Bahaya, serem-serem. Di Indonesia kalau teman-teman tahu ada beberapa dedengkotnya. Selain Ezra Alfred Soru ada juga
Budi Asali, gurunya Ezra Alfred Soru. Ada juga Stephen Tong, yaitu yang begitu gencar mengajarkan Trinitas. Di video saya beberapa bulan yang lalu ada 3 video, saya juga sudah membuat video menjawab tuduhan dan fitnahan Stephen Tong. Bisa dilihat videonya ya, di channel Wartawan Injil ini. Nah, kita kembali ke cerita saya tadi. Nah, maka ketika baik Ketua Pendeta Indonesia pada saat itu, Pak Cahyadi Nugroho, maupun paman atau omnya Ezra Alfred Soru sendiri, yaitu Bapak Hatsarmawit Neti, menasehati saya supaya jangan melayani debat di Kupang NTT. Maka kemudian di hari-hari minggu-minggu berikutnya terjadi perdebatan juga antara Pak Neti, ya, jadi om atau pamannya Ezra Alfred Soru berdebat dengan gurunya Ezra, yaitu Budi Asali. Budi Asali dari Gereja Reform di Surabaya ya, debat dengan omnya Ezra Alfred Soru. Dan hasil dari debat itu saya diberikan 2 buku tebel-tebel itu ya, isinya naskah perdebatan antara Budi Asali dengan om atau pamannya Ezra Alfred Soru, yaitu Bapak Hatsarmawit Neti. Nah, intinya pamannya Ezra sendiri mengatakan bahwa keponaannya yaitu Ezra itu sesat, nggak bener, ajarannya Ezra itu nggak bener. Seperti itu. Nah, singkat cerita kemudian perdebatan bukan dilaksanakan di Kupang NTT, tapi dilakukan di Surabaya. Yaitu di beberapa kali, sekitar 9 kali di gerejanya Budi Asali. Terjadi perdebatan. Nah, dari hasil perdebatan tuh saya mencatat. Jadi ketika banyak perdebatan, terjadi perdebatan, saya banyak mencatat. Pembicaranya ada teman-teman saya, Pak Beni, Pak Oktino, Pak Joko juga ya. Nah, sebanyak saya catat, dan hasil dari perdebatan 9 bulan tuh terbitlah buku saya yang berjudul ini. Ini cetakan yang kesekian ya. Covernya agak lain covernya. Yang pertama covernya warna hitam. Judulnya Menjawab Doktrin Tritunggal. Nah, dengan hadirnya buku ini, wah makin banyak orang yang kebakaran jenggot. Dan sebenarnya untuk buku yang ini, yang Allah dalam Alkitab dan Al-Quran ini, yang sempat kebakaran jenggot bukan hanya golongannya Ezra Alfred Soru, tapi juga pada saat itu Bambang Nursena. Ya, jadi sekitar tahun 2006 ya, saya ingat tuh. 2006 tiba-tiba Bambang Nursena juga menghubungi saya. Dia SMS panjang, waktu zaman itu masih zamannya SMS ya. Dia ngetik panjang mengatakan saya sesat lah, bodoh, goblok dan sebagainya ya. Kemudian saya balas, saya bilang, "Oke Pak Bambang Nursena, kita ketemu saja. Kita debat terbuka," saya bilang gitu. Sampai suatu ketika tahun 2007 atau 2008 itu ya, 2007 kayaknya. Waktu ada acara di Keuskupan di Surabaya, Bambang Nursena bicara, saya datang dengan Pak Beni pada saat itu. Dan Bambang Nursena sempat ditantang oleh Beni Irawan untuk adu argumen. Tetapi oleh moderatornya pada saat itu namanya Pak Heni Sumali. Ya, sama Pak Heni Sumali tidak diberi waktu yang cukup, sehingga Beni Irawan hanya diberi waktu sekitar 5 menit untuk ngomong dan tidak mau melayani. Jadi intinya begitu ceritanya teman-teman. Jadi sejak 2006 itu Ezra sudah kebakaran jenggot dengan pewartaan bahwa Trinitas itu bukan ajaran Alkitab. Nah, terlebih setelah terbitnya buku yang ini ada namanya Ezra juga saya tulis di sini, ada namanya Budi Asali ya. Mereka semakin kebakaran jenggot ya. Dan dari hasilnya buku ini dan dari hasil perdebatan dengan Ezra serta Budi Asali selama 9 bulan di Surabaya itu, 9 bulan kayak orang hamil ya. Dan memang dari kehamilan itu melahirkan ya. Kehamilan 9 bulan itu melahirkan buku ini. Ya. Nah, dari buku ini kemudian bukan banyak ya. Mungkin banyak, tapi yang kami tahu ada 2 anggota gerejanya Budi Asali yang meninggalkan Trinitas gara-gara itu. Sehingga mungkin wajar mereka semakin kebakaran jenggot. Ya.
Salah satunya yang saya ingat ada yang bernama Bapak Agusani. Ya, Pak Agusani dulu adalah pengikut Trinitas, tapi setelah mendengar perdebatan antara tim Unitarian dan Trinitarian, kemudian Pak Agusani meninggalkan Trinitas karena sadar bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab. Nah, jadi kembali ke kasus awal tadi teman-teman. Saya sama sekali tidak pernah menantang Ezra Alfred Soru. Tapi dialah yang sejak dulu selalu menantang dan koar-koar, gembar-gembor, memfitnah kami. Sehingga semua yang kami tanggap itu hanya tanggapan balik saja. Ya, begitupun ketika dia koar-koar di koran dulu bilang Frans Donald ular beludak, penipu ulung gitu. Itu ada korannya dulu. Saya dulu sempat dikirimin juga korannya. Masih berbentuk fisik koran. Koran Jawa Post Group Timor Express itu. Nah, jadi artinya tidak tepat jika orang menyangka bahwa saya menantang Ezra Alfred Soru. Enggak. Ya, saya tidak pernah menantang Ezra Alfred Soru. Justru dialah yang menantang. Tapi masalahnya begini sahabat-sahabat. Baik mau Budi Asali, Ezra Alfred Soru, Stephen Tong, ya, Bambang Nursena. Itu sebenarnya kalau debat dengan saya. Jika benar-benar misalkan sekarang mau diadakan debat terbuka dengan mereka. Pasti mereka akan dipermalukan. Sekali lagi. Jika Ezra Alfred Soru dan antek-anteknya, gurunya juga mungkin Budi Asali, bahkan dedengkotnya yaitu Stephen Tong, ataupun Bambang Nursena. Jadi sebenarnya Bambang Nursena dengan Ezra Alfred Soru ini beda. Mereka saling menganggap sesat. Meskipun mereka sama-sama penganut Trinitas, tapi Trinitasnya beda. Kelompoknya Bambang Nursena mengatakan Ezra Alfred Soru sesat. Kelompoknya Ezra Alfred Soru juga mengatakan Bambang Nursena sesat. Ya. Tapi meskipun mereka seandainya mau debat terbuka dengan saya, mereka pasti akan dipermalukan habis-habisan. Siapa yang mempermalukan? Saya? Bukan. Di Alkitab ada tertulis. Orang-orang yang merasa bijak dan pandai akan dipermalukan oleh Allah dengan menggunakan orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia. Jadi saya ini di golongan kelompok-kelompok mereka kan saya dianggap bodoh, tidak sekolah teologi dan sebagainya, tidak bergelar. Tetapi justru orang-orang seperti saya dan kawan-kawan saya yang tidak bergelar itu, kita akan dipakai oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang yang bergelar. Mau doktor, sarjana teologi, apapun gelarnya, pendeta yang bangga dengan jabatan-jabatan itu, justru akan dan pasti dipermalukan oleh Allah. Karena ayat Alkitab pasti digenapi. Demikian juga di dalam Kisah Rasul pasal 4 ya, dikatakan itu ketika Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes itu murid Yesus. Di hadapan mahkamah agama, kemudian berdebat, bersoal jawab. Dan mereka kaget, ditulis di ayat itu. Mereka heran. Karena mendapati bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Jadi Petrus dan Yohanes itu orang biasa yang bukan terpelajar. Kalau zaman sekarang tidak berpendidikan tinggi. Tapi justru mempermalukan dan mengherankan ahli-ahli agama. Nah, hari ini sahabat-sahabat, orang-orang seperti kita yang tidak berpendidikan intelektual tinggi, bukan lulusan sekolah tinggi. Ketika kita mau jujur dan kita mau percaya betul-betul kepada kitab suci, maka Allah akan memakai kita. Seperti Allah memakai Petrus dan Yohanes untuk mengherankan banyak orang yang merasa pintar dan bijak. Demikian juga Allah akan memakai orang-orang seperti kita. Penjahat-penjahat gombal mukio yang sudah ditolong, sudah diselamatkan, sudah bertobat, dan kemudian dijadikan pewarta Injil. Jadi kalaupun Ezra Alfred Soru, Budi Asali, atau dedengkotnya Stephen Tong ya, mau melayani debat terbuka dengan saya, pasti akan dipermalukan oleh Allah.
Itu ada ayatnya tertulis. Orang-orang yang merasa pintar dan bijak akan dipermalukan oleh orang-orang yang dianggap bodoh bagi dunia ini. Ya. Jadi kalaupun seandainya Ezra Alfred Soru mau lagi-lagi nantang debat terbuka dengan saya, ya, pasti dia akan dipermalukan. Pasti akan dipermalukan. Kenapa? Jadi ibaratnya begini. Orang-orang dunia ini kan sedikit-sedikit kan gengsi ya. Silau dengan jabatan, silau dengan gelar, silau dengan profesi. Nah, Ezra Alfred Soru itu kan dianggap pendeta hebat, apologet Kristen yang jago, sering masuk TV, pijar TV. Dianggap hebat. Nah, sedangkan saya ini bukan lulusan teologi. Wih, tidak bergelar sarjana saja tidak saya. Artinya, kalau misalkan saya debat dengan Ezra Alfred Soru yang gelarnya banyak, pendeta, guru, pengajar, sarjana teologi ya. Saya kemudian kalah debat. Anggap saja kalau saya kalah debat. Itu pun saya sama sekali tidak masalah gitu loh. Karena saya di mata masyarakat saya tidak berpendidikan tinggi. Tetapi kalau seandainya Ezra Alfred Soru yang kalah debat dengan saya, itu seperti gajah yang dipermalukan oleh binatang yang lebih kecil. Gajah yang gede, yang besar, kemudian kalah oleh kancil yang kecil. Dan jika memang Ezra mau lagi-lagi seperti 13 tahun yang lalu, jadi 2006, 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun yang lalu dia koar-koar nantang saya debat ya. Kalau sekarang tiba-tiba dia mau nantang debat lagi. Waduh. Pasti dia bakal mencret, dipermalukan. Bukan saya yang mempermalukan. Allah Bapa yang akan mempermalukan dia. Yang akan mencabik-cabik kepalsuan ajarannya. Orang-orang akan tahu bahwa Ezra Alfred Soru hanyalah pendeta penebar hoax. Ajarannya mengenai Allah saja salah total. Ngakunya pengajar Kristen, ngakunya pendeta Kristen. Ternyata, jadi bisa begini. Orang akan melihat Ezra Alfred Soru sebagai orang yang, wih sekolahnya aja di STT bertahun-tahun lamanya. Ngabisin banyak waktu, ngabisin banyak biaya, ngabisin banyak uang. Alah, KO-nya di media sosial. Sekolahnya di STT bertahun-tahun. Tapi rontoknya, hancurnya di sosial media. Ajarannya ditelanjangi habis-habisan. Trinitasnya yang dibangga-banggakan itu ternyata hanyalah sampah peradaban pagan yang sama sekali bukan kebenaran Alkitab. Ya. Jadi seperti itu sahabat-sahabatku, bahwa orang-orang seperti Ezra, juga dulu kemarin siapa itu? Verbum Veritatis alias Deki Nggadas. Ini sama ya. Jadi spiritnya sama. Sama-sama Calvinis. Verbum Veritatis yang di beberapa video yang lalu saya sudah ungkap, dia memfitnah, menebar kebohongan publik ya, menuduh saya, Beni Irawan dan kawan-kawan saya. Ya, tipe-tipenya sama ini. Penebar hoax, penebar kebohongan. Meskipun memang pengikutnya juga banyak. Tapi kita ingat di dalam Matius pasal 7 ayat 13-14 Yesus sudah mengingatkan kita bahwa jalan yang benar itu memang sempit dan dilalui sedikit orang. Sedangkan jalan yang sesat yang menuju kebinasaan itu banyak orang yang mengikutinya. Lebar, luas dan diikuti banyak sekali orang. Nah, jadi jika Ezra, Stephen Tong, pengikutnya banyak ya, jangan silau teman-teman.
Sebab Yesus Kristus Sang Guru sudah mengatakan, yang diikuti banyak orang itu adalah jalan lebar dan luas. Banyak yang ikut, tapi menuju ke binasaan. Dalam kitab Hosea dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi mereka tidak mengenal Allah. Yesus menyebut Bapa di dalam Yohanes 17 ayat 3, Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Yesus mengatakan di situ, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yesus menunjuk kepada Bapa, ya. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus utusan Allah. Jadi kunci hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, sedangkan Ezra Alfred Soru, Stephen Tong, dan antek-anteknya semua itu tidak mengenal satu-satunya Allah yang benar. Mengapa? Karena mereka dibutakan oleh doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas membuat orang yang mempercayainya otomatis tidak akan mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Karena begitu orang percaya Trinitas, otomatis dia akan mengira, menyangka bahwa Allah yang benar adalah 3 pribadi, yaitu Yesus, Roh Kudus, dan Bapa. Sementara Alkitab mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Nah, jadi artinya tidak mungkin mereka mengenal Allah yang benar sebelum mereka bersedia dengan rendah hati membuang doktrin palsunya itu, masuk ke tong sampah, plung, ya, buang dulu Trinitas ke tong sampah, plung, baru dia akan melihat dengan jelas bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allahnya Yesus. Siapa Allahnya Yesus? Dialah Bapa. Baik sahabat-sahabatku, itu aja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, jadi penekanan saya adalah terserah orang mau menyebut kita apa. Kita ingat Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap kepada manusia. Terserah manusia mau ngomong apapun tentang kita. Biarkan saja, ya. Kita jalan terus. Ya, kita tidak peduli dengan apa kata orang tentang kita. Yang penting adalah apa kata sang pemilik kita terhadap kita. Apa kata Yesus tentang saya. Dan Yesus bilang, saya adalah adiknya Yesus. Roma 8 ayat 29, Yesus menyebut saya sebagai saudaranya. Ya. Oke sahabat-sahabat, sampai jumpa di kesempatan-kesempatan dan dalam video-video yang lain. Terima kasih ya buat siapapun yang senang menonton, dan mungkin juga kalau ada yang memberikan subscribe dan membagikan channel ini kepada teman, saudara, dan siapapun. Salam sejahtera. Haleluya.